Shalom, selamat malam. Saat malam hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja jurnal kami. Judulnya Evaluasi Metode Kesesuaian Lahan dan Referensi Spesies Tanaman yang Terabaikan dan Kurang Dimanfaatkan, sebuah tinjauan ruang lingkup. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama saya Ferry Kotoki. Saya Christopher. Oke, ikuti terus. Oke, baik. Di slide kedua itu menunjukkan identitas jurnal. Di slide kedua ini tercantum bukti dari Scopus. Oke, di slide ketiga ini kita akan mempelajari tentang abstrak poin-poin, yaitu satu, masalah, yang kedua metode, yang ketiga temuan, dan yang keempat solusi. Dalam masalah itu polusi global melonjak, lahan subur menyusut, dan data spesial tanaman alternatif yaitu NUS sangat langka. Metode, yang kedua metode itu scoping review terhadap 101 artikel kimia ilmiah pada tahun 1993 sampai 2019 dari database Scopus dan Web of Science. Temuan, metode modern MCDM dan AI mendominasi literatur global sebesar 63,4% dibanding metode tradisional yang kaku 36,6%. Dan solusi. Yang keempat, solusi. Rekomendasi sistem evaluasi lahan Librada HLS berbasis GIS, IoT, dan machine learning. Oke, di slide keempat pendahuluan atau introduction. Ada latar belakang, state of the art, dan rumusan masalah atau tujuan. Latar belakang, urbanisasi masif dan perubahan iklim merusak lahan subur sehingga dunia butuh diversifikasi padang lewat tanaman tangguh atau NUS. Untuk state of the art, riset terdahulu terpaku pada kerangka FAO 1976 yang kaku dan manual. Jurnal ini adalah scoping review pertama yang menguji metode konvensional versus AI khusus untuk tanaman terbaikan. Yang ketiga, rumusan masalah dan tujuan. Masalah, bagaimana mengatasi kelangkaan dan data spesial tanaman non komersial. Untuk tujuannya, mengevaluasi efisiensi komparatif metode LSI dan merancang sistem platform hibrida dinamis. Oke, di slide kelima kita akan mempelajari tentang landasan teori. Yang pertama, Usability Analysis (LSA), proses penilaian kemampuan atau daya dukung wilayah spesies terhadap komunitas tanaman berdasarkan parameter ekologis. Yang kedua, Neglected and Underutilized Crops atau NUS, spesies tanaman lokal terabaikan yang tinggi nutrisi dan adaptatif pada lahan marginal. Yang ketiga, GIS, MCDM, and fisiologis, menggabungkan sistem informasi geografis dengan pembobotan matematis untuk mengelola data alam yang bersifat gradual atau tidak laku. Oke, di slide yang keenam, metode. Tahapan pelaksanaan scoping review. Poin yang pertama, pencarian data. Syntax database atau land suitability and crop and GIS. Poin yang kedua, sumber and rentang waktu. Database Scopus and Web of Science periode tahun 1953 ke 2019. Poin yang ketiga, screening kriteria, menggunakan seleksi ketat hingga menghasilkan 101 artikel ilmiah utama. Poin yang keempat, sintesis, kodifikasi data menjadi kluster metode tradisional versus modern, serta inventarisasi parameter lapangan. Oke, di slide ketujuh kita akan mempelajari hasil dan analisis. Yang pertama, tren metodologi global 101 artikel. Yang pertama, metode modern dominan 63,4%, MCDM atau fusi 27,8%, Maxline linear 25,7%, model simulasi 9,9%. Yang kedua, metode tradisional sisa 36,6%, Balem logis and weighted overall. Yang kedua, analisis batas parameter. Metode tradisional bersifat biner kaku
0 atau ke 1 sehingga gagal mengelola data tanaman usia minim statistik. Kedua, interaksi 67 parameter kontemporer yaitu iklim, tanah, topografi, hidrologi, sosial ekonomi wajib dilakukan demi validitas peta lapangan. Di slide yang ke-8, kesimpulan. Poin yang pertama, terjadi pergeseran besar ke metode modern 63,4%. Karena logika kecerdasan buatan machine learning and fuzzy lebih akurat membaca data lapangan yang terbatas. Yang kedua, pemetaan wilayah pertanian harus melibatkan aspek fisik, lingkungan sekaligus aspek non-fisik atau akses jalan dan pasar. Poin yang ketiga, sistem evaluasi lahan hibrida atau HLES direkomendasikan sebagai platform spesial masa depan yang dinamis terhadap perubahan iklim. Oke, demikian hasil presentasi kami untuk tugas SYG atau Sistem Informasi Geografi. Saya Ferry Kotoki, Saya Christopher. pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Baik, terima kasih. Selamat malam. Tuhan berkati.